Di tanah Mataram, senja turun tanpa genderang kemenangan. Hanya ada keheningan, pertanda sesuatu yang besar sedang terjadi. Di masa itu, Mataram bukan sekadar kerajaan. Ia adalah penjaga keseimbangan alam semesta. Raja adalah poros kosmos, dan titahnya adalah hukum alam. Maka, kesetiaan kepada raja bukanlah pilihan, melainkan janji pada tatanan dunia itu sendiri. Di antara para pembesar Mataram, nama Ki Tumenggung, Endranata, begitu disegani. Darah biru, cerdas, dan pemberani di medan perang. Di mata rakyat, ia adalah pejabat yang sempurna. Namun, kekuasaan selalu punya sisi gelap. Di balik dinding istana, Mataram sedang retak. Persaingan internal dan desas-deses, kerjasama dengan pihak asing, mulai menyebar seperti racun. Endranata, sebagai penguasa wilayah strategis, berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada titah raja yang menuntut kesetiaan mutlak. Di sisi lain, ada bisikan-bisikan yang menjanjikan kekuasaan lebih besar. Tidak ada catatan pasti kapan Endranata mulai berpaling. Pengkhianatan dalam tradisi Jawa seringkali bukan satu peristiwa, tapi sebuah proses yang sunyi. Dimulai dari keraguan, dilanjutkan dengan kompromi kecil, hingga akhirnya melanggar sumpah suci. Istana pun mulai mencium gelagat tak beres. Setoran terlambat, perintah tak dijalankan, dan laporan Matemota menyebutkan adanya pertemuan rahasia. Raja Mataram tidak bertindak gegabah. Dalam tradisi Jawa, keputusan besar tak boleh lahir dari amarah. Para penasihat spiritual dipanggil, tanda-tanda alam dibaca. Hari baik pun dipilih dengan cermat. Ketika waktunya tiba, Endranata dipanggil ke istana. Dengan alasan biasa, ia datang dengan pakaian kebesaran, masih membawa wibawa seorang tumenggung. Ia masuk ke dalam istana, namun tidak pernah keluar lagi sebagai manusia merdeka. Apa yang terjadi padanya setelah itu? Hanya hidup dalam bisik-bisik. Ada yang bilang, ia dieksekusi diam-diam. Ada juga yang percaya, ia dipaksa mengakui dosanya di hadapan raja dan para leluhur. Namun, satu hal yang menjadi legenda adalah perlakuan terhadap jasadnya. Endranata tidak dimakamkan di tanah leluhurnya, tidak juga dibuang ke tempat hina. Jasadnya justru dibawa ke Imogiri, kompleks pemakaman paling sakral bagi Trah Mataram. Imogiri bukanlah sekadar kuburan. Untuk mencapai makam Rojaraja di puncaknya, setiap peziarah harus menaiki ratusan anak tangga. Setiap langkah adalah sebuah perjalanan batin, dari dunia biasa menuju ruang suci. Dan di sanalah, di anak tangga itu, jasad Endranata dikuburkan. Bukan di puncak bersama para raja, bukan pula di lereng sebagai bangsawan biasa, tetapi tepat di jalur pijakan. Maknanya tak pernah diucapkan, tapi semua orang paham. Setiap bangsawan, setiap raja, dan setiap peziarah yang hendak menghormati leluhur Mataram akan menginjak tanah tempat Endranata bersemayam. Secara simbolis, ia diinjak berulang kali, lintas generasi. Ini adalah hukuman yang jauh melampaui kematian. Endranata tidak dihapus dari sejarah, tapi ia dijadikan peringatan abadi. Tubuhnya menjadi jalan, bukan tujuan. Bagi para pejabat yang masih hidup, pesan ini lebih menakutkan daripada tebasan pedang. Kekuasaan Mataram tak hanya bisa mencabut nyawa, tapi juga menentukan bagaimana seseorang akan diingat atau dihina untuk selamanya. Zaman berganti, kerajaan pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Namun, Imogiri tetap berdiri. Anak tangganya tetap dinaiki. Kisah Tumenggung pengkhianat itu pun terus hidup, meski namanya perlahan pudar dari catatan resmi. Apakah kisah ini benar-benar terjadi? Tidak ada prasasti atau nisan bertuliskan namanya. Namun, dalam sejarah Jawa, apa yang tidak tertulis justru seringkali yang paling kuat. Tradisi lisan menyimpan apa yang tak ingin diumumkan oleh negara. Para juru kunci Imogiri kadang masih bercerita dengan suara lirih tentang satu titik di anak tangga yang terasa berbeda. Mungkin ini hanya sugesti, atau mungkin sisa-sisa keyakinan masa lalu yang belum sepenuhnya mati. Yang jelas, kisah Endranata hidup sebagai bayangan gelap yang membuat cahaya kesetiaan tampak lebih terang. Tanpa pengkhianat,
Kesetiaan kehilangan artinya dalam dunia modern, kita terbiasa dengan pengadilan terbuka dan vonis tertulis. Tapi Mataram mengajarkan hal lain. Kekuasaan paling efektif seringkali bekerja dalam sunyi, melalui simbol dan dalam ingatan kolektif. Tulang Endranata mungkin telah lama menyatu dengan bumi Imogiri, tapi ceritanya terus berjalan. Setiap kali ada langkah kaki, menaiki tangga, menuju makam para raja, tanpa sadar, kita melewati jejak seorang pengkhianat yang dijadikan jalan, dan disitulah letak kengerian sejarah Jawa. Ia tidak selalu membunuh dengan pedang, tetapi dengan makna. Kisah ini bukan hanya tentang satu orang, tapi cermin tentang politik, kesetiaan, dan cara sebuah peradaban menghukum mereka yang berani melanggar tatanan. Karena di Mataram, pengkhianatan tidak hanya dibayar dengan nyawa, tapi dengan posisi abadi di bawah kaki sejarah itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus menjelajahi sisi lain dari sejarah Nusantara.